Sama kami di segmen Money Talks CNBC Indonesia dan kini kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Anna Sohandoyo, Country Head of Global Payment Solution Corporate and Institutional Banking HSBC Indonesia. Ibu Anna, terima kasih banyak masih bersama kami. Sekarang bagaimana HSBC memandang peluang kecepatan adopsi pemanfaatan digital dan AI untuk pengelolaan treasury di kawasan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia atau secara spesifik lah di Indonesia, apa yang berbeda? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Safrina. Jadi seperti mungkin sudah disinggung di pertanyaan sebelumnya, hasil riset Redefining Treasury di Asia Pasifik ini datang dari 8 negara. Jadi kalau kami lihat dari hasil survei yang kami lakukan di berbagai negara ini, memang ada yang unik nih untuk Indonesia. Hasil dari responden kami, 48% itu bilang bahwa resiko yang berhubungan dengan new teknologi maupun cyber security itu merupakan hal yang sangat penting untuk mereka. Jadi sebelum mereka mengadopsi teknologi baru, kesiapan dan keamanan nih dari new teknologi ini sangat penting. Jadi kalau kita bandingkan dengan hasil survei di negara lain itu jawabannya mereka bilang mereka sudah menggunakan. Mereka sudah memulai journey nih di misalnya penggunaan AI dan lain-lain. Sedangkan untuk Indonesia sendiri kami lihat jadinya masih relatif awal nih, masih baru mulai untuk AI sendiri. Nah, sebetulnya apa nih ya yang kami juga berusaha bertanya dalam fokus group discussion yang kami adakan waktu itu, kami bertanya nih kepada para CFO yang hadir, apa sih sebetulnya yang menjadi halangan nih dari Bapak Ibu untuk tidak mengadopsi teknologi ataupun AI. Ada 3 hal yang menarik. Yang pertama itu adalah yang seperti tadi disebutkan keamanan data. Kan dari mungkin pernah dibahas juga di berbagai media, betapa data tuh bisa bocor ya kalau di Indonesia gitu. Kemudian juga kekhawatiran dari cyber threat juga ya, mungkin hacker, mungkin fraud. Itu yang paling utama kekhawatiran mereka. Jadi kalau mereka menggunakan sistem, apakah cukup aman gitu untuk memitigasi ke ancaman cyber tadi. Yang kedua itu adalah biayanya juga nih. Jadi dari survei tadi yang pertama adalah risk associated with new technology, yang kedua adalah securing budget. Perusahaan di Indonesia punya berbagai priority saat ini. Mereka mau tumbuh, mereka mau ekspansi ke luar negeri, yang mana semuanya juga membutuhkan biaya. Jadi ada kompetisi internal juga nih antara budget untuk improvement melalui teknologi dan sistem upgrade atau untuk prioritas lain. Dan yang ketiga adalah ketergantungan terhadap dokumentasi paper base. Jadi Indonesia jangan ini sampai ketergantungannya itu betul. Di Indonesia ini kan masih ada cek misalnya. Masih ada form itu transfer. very uniquely Indonesian ya Bu? Atau seperti apa? Atau di Asia Pasifik Anda juga melihat pattern seperti itu? Di negara lain mungkin lebih digital. Kita sedang menuju ke arah digital. Jadi dengan tadi QR, dengan tadi BI Fast, sebetulnya ketergantungan akan paper base mulai sedikit demi sedikit dikurangi. Dan kalau kita melihat payment blueprint dari Bank Indonesia, tujuannya adalah untuk terus meningkatkan digitalisasi. Jadi kami yakin bahwa dalam waktu yang cukup cepat Indonesia sebetulnya bisa akan menuju ke era yang lebih digitalisasi. Tapi 3 hal tadi ya memang membuat company itu masih berhati-hati lah saat ini. Oke, Bu Anna, bagaimana strategi HSBC meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tim treasury dalam mengelola risiko dan juga mengoptimalkan pengelolaan treasury di tengah perkembangan digital dan ketidakpastian ekonomi? Jadi lebih kepada concernnya terhadap SDM sendiri untuk bisa memanage treasury di korporasi mereka secara prudent dan lain-lain. Silakan. Ya betul. Dari sisi kami melihat edukasi dan pendampingan itu sesuatu yang penting. Dan itu dilakukan secara intensif oleh Global Payment Solutions Team. Betul. Jadi kami dari sisi Global Payment Solutions sendiri, kami menyelenggarakan beberapa forum diskusi untuk para nasabah-nasabah HSBC untuk bisa mendapatkan input mengenai tren terkini, mengenai opportunity, juga kemajuan teknologi digital. Jadi misalnya selain HSBC Redefining Treasury, kami juga ada event lain nih. Kami melakukan event Digital Payment and Corporate Card misalnya di bulan September kemarin. Di bulan Oktober kami juga mengadakan event Global Business Dialogue.
Ya. Jadi ini lebih memaparkan juga macroeconomic condition, panel discussion dengan beberapa pelaku pasar untuk melihat kesiapan mereka dan apa yang lakukan tuh untuk misalnya mendapatkan keuntungan atau advantage dari perubahan tarif, perubahan suku bunga. Ya. Yang kedua tuh kami juga melakukan pendampingan strategis yang berbasis konsultatif. Jadi kami memiliki tim yang berfokus kepada implementasi dan pemberian solusi kepada nasabah kami. Jadi tim kami inilah yang tadi berkomunikasi dengan nasabah kami, memberikan berbagai solusi dan input kepada perusahaan. Baik, Bu Ya. Ana, seperti apa HSBC mengukur keberhasilan corporate client Anda dalam mendukung tercapainya efisiensi dan efektivitas pengelolaan treasury untuk nasabah? Menarik sekali pertanyaannya. Tentu saja keberhasilan itu diukur oleh nasabah yang merasakan ya, Mbak Safrina ya. Iya. Jadi yang mungkin Jadi harus ini tahu tujuannya apa, betul, begitu ya? dan mungkin ini lebih enak diceritakan melalui satu case study ini. Oke, silakan. Jadi ada contoh satu perusahaan yang banking dengan HSBC yang bergerak di bidang pakan ternak. Ya. Perusahaan, jadi satu grup company ini mempunyai beberapa anak perusahaan dan juga mereka menjual pakan ternak ini tidak hanya ke peternak tapi juga ke agen, ke distributor. Sebelum banking dengan HSBC, mereka penjualan mereka semua dilakukan secara manual ya. Jadi Ya. penerimaan itu sulit sekali dilakukan rekonsiliasi secara efisien. Dan dengan banking dengan kami memberikan solusi, misalnya seperti virtual account. Jadi dengan virtual account ini, semua peternak kami berikan nomor virtual. Klien mereka gitu ya. Betul, jadi pembeli mereka kami berikan nomor virtual. Nomor virtual ini berupa nomor telepon dari si pembeli-pembeli tersebut. Jadi ketika mereka mentransfer ke HSBC, mereka seakan memasukkan nomor telepon mereka sendiri, sehingga mudah sekali diadopsinya. Very Kami nice. juga memberikan juga masukan-masukan kepada tim penjualan dari nasabah kami ini untuk memindahkan penerimaannya ke pembayaran yang lebih digital. Ya, ya. Jadi sehingga rekonsiliasinya mudah ketika dana tersebut masuk dengan unik nomor virtual account tadi langsung bisa diketahui siapa yang melakukan pembayaran. Yang kedua dari sisi solusi likuiditas. Ada 4 perusahaan di dalam grup company ini. Dari 4 perusahaan tersebut kami melakukan cash sweeping. Jadi untuk perusahaan yang tadinya misalnya selalu kurang nih dari sisi cash flow, selalu melakukan peminjaman dari bank, dengan dilakukan cash sweeping ke induk perusahaan, si induk perusahaan dengan excess fund yang mereka kelola ini bisa memberikan dana pinjaman kepada anak perusahaan mereka yang membutuhkan. Jadi tidak diperlukan lagi pinjaman bank sebetulnya, sehingga lebih ekonomis secara ekosistem. Tapi very customized sesuai dengan kebutuhan dari corporate clients Betul. Anda begitu ya. Betul. Jadi memang tidak ada one size fits all solution dalam hal ini. Jadi memang user experience kita pertama kali bertemu dengan Global Payment Solutions Team dari HSBC Indonesia. Ya. Pertama adalah duduk bersama apa tujuan dari Betul. perusahaan Anda Ya. untuk segi treasury begitu Betul ya. sekali. Dan akhirnya nanti diterjemahkan melalui Ya. solusi yang diberikan oleh Global Payment Solutions dari HSBC begitu ya. Betul. Sekarang sebagai penutup mungkin Bu Ana, pengalaman HSBC yang luar biasa panjang, clients yang luar biasa beragam dan banyak di Asia Pacific dan beyond. Menurut pandangan HSBC, apa yang jadi kunci utama untuk mencapai efektivitas pengelolaan treasury di suatu perusahaan? Nah, kalau untuk mengenai pengelolaan treasury sendiri tentunya harus ada alignment ya dari strategi treasury dengan strategi bisnis. Seperti tadi yang sudah disampaikan juga, kalau misalnya treasury menganggap bahwa perlu otomasi, digitalisasi, tapi secara strategi perusahaan, wah kita tidak ada budget nih untuk melakukan otomasi. Jadi kurang nyambung ya, kurang align gitu. Jadi itu satu, bahwa ini pun efisiensi di bidang treasury ini juga harus menjadi fokus strategi dari perusahaan itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua adalah pemanfaatan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi ini yang nantinya akan membantu company untuk menjadi lebih efisien. Contohnya tadi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara. Untuk melakukan
visibilitas terhadap posisi kas. Kalau yang sebelumnya nih, misalnya anak perusahaannya di Singapura banking dengan bank lain, di Malaysia dengan bank lain lagi, di Thailand dengan bank lain lagi. Tentunya sulit sekali ya untuk si tracer di Indonesia untuk mensentralisasi dan mengetahui posisi kas di beberapa negara. Tapi dengan global bank seperti kami, karena platform kami global, kami bisa mengkonsolidasikan nih semua visibilitas terhadap posisi kas maupun transaksi dari Indonesia. Jadi dengan satu button aja nih, satu klik aja sudah kelihatan nih, oh ternyata di Thailand lagi membutuhkan funding nih, mungkin membutuhkan biaya yang cukup banyak misalnya. Jadi dari Indonesia bisa dikirim misalnya dana secara real time ke sana. Seperti itu. Yang ketiga mungkin mengenai manajemen risiko yang proaktif juga. Tadi kan selalu dibahas bahwa memang diperlukan keamanan ya. Teknologi ini juga tidak bisa dianggap hanya efisiensi tapi juga bermata dua, di mana secara tata kelola, resiko, manajemen resiko itu juga perlu supaya mengurangi keamanan dari sisi cyber. Dan yang keempat, kolaborasi strategis Mbak Safrina. Jadi memilih partner yang cocok, banking partner terutama, yang terpercaya, yang memiliki visi yang global, itu menurut saya juga cukup penting. Untuk kunci kebertumbuhan dan keberhasilan dari treasury suatu perusahaan. Baik, terima kasih banyak atas elaborasi dan insight-nya di kesempatan kali di Money Talk. Sukses selalu untuk HSBC dan juga sehat selalu untuk Ibu Ana. Terima kasih banyak telah bergabung di Money Talk CNBC Indonesia. All the best. Terima kasih banyak.